Baik, di kesempatan ini saya akan mencoba membuat program press and release dari suatu tombol. Jika tombol itu ditekan, kemudian dilepas, baru melakukan eksekusi suatu program. Sebelumnya kita coba melihat dulu terkait dengan rangkaian dari tombol tersebut ya. Nanti saya akan menggunakan SW1 dan SW2. SW1 dan SW2 ini terhubung resistor pull down ya. Jadi pada saat S1 ditekan, maka kondisi dari SW1 ini adalah high dan SW2 juga high. Pada saat dilepas, maka kondisinya adalah low ya. Kemudian nanti LED yang akan saya gunakan adalah LED 1 ya, LED 1 terhubung ke pin 11 ya. Nah, jadi nanti jika S1 ditekan, maka LED nyala, kemudian S2 ditekan, kemudian dilepas, baru LED-nya mati gitu ya. Oke, baik, kita buat dulu di sini. S2 terhubung ke pin 7 ya, SW1 terhubung pin 8. Nah, kemudian kita akan buat program setup. Kita setup dulu ya sebagai input output. Oke, baik, sudah. Kemudian kita mencoba membuat program. Pada saat S1 ditekan, kemudian dilepas, maka LED 1 akan on gitu ya, akan nyala. Nah, di sini saya akan membuat kontak bantu ya, kontak bantu dari S1. Jadi ini fungsinya adalah untuk membedakan ya, untuk membedakan momen atau kondisi pada saat tombol ini ditekan dan pada saat tombol dilepas. Nah, jadi kondisi kontak bantu ini awalnya adalah contoh 0 gitu ya. Jadi momennya adalah momen 0. Momen 0 ini akan menunggu S1 ditekan. Pada saat S1 ditekan, pada saat momen 0, maka di momen akan berubah menjadi 1 ya. Momen 1 ini menunggu kondisi dari S1 dilepas. Nah, jadi ini akan ada dua momen gitu ya. Nah, langsung aja coba kita buat. Saya membuat kontak bantu variabel karena hanya dua momen di sini ya. Saya menggunakan bool lat S1. Ini pada saat kita eksekusi, lat S1 ini kondisinya adalah 0 atau kosong gitu ya. Kemudian saya buat untuk yang tombol yang kedua.
Nah, ini juga sama ya. Pada saat kita jalankan program, maka latch S2 ini kondisinya adalah 0. Oke, baik. Kita coba. Jadi logika dari latch S1 itu adalah posisi pertama adalah 0 gitu ya. Posisi 0. Kemudian nanti yang S2 latch S2 juga 0. Nah, posisi 0 ini nantinya akan digunakan untuk menunggu S1 ditekan ya, S1 ditekan. Pada saat S1 ditekan, maka momen ini ya, latch ini akan berubah menjadi 1. Oke. Nah, pada saat berubah menjadi 1, ini akan menunggu S1 dilepas. Nah, pada saat S1 dilepas, maka baru melakukan eksekusi program gitu ya. Jadi di sini ada dua state atau dua momen atau dua kondisi gitu ya. Oke, baik, kita coba langsung buat program. If digital read S1 pada saat ditekan ini adalah 1 ya. Kemudian kita end-kan dengan latch S1 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi latch itu kan nilainya adalah 0. Kemudian kita menunggu S1 ya, tombol S1 itu ditekan. Nah, pada saat tombol 1 ditekan, maka momennya ya, momen ini akan kita rubah menjadi 1. S1 sama dengan 1. Oke. Berarti program akan keluar ya. Program if ini sudah tidak sudah tidak terpenuhi lagi ya pernyataan di sini ya. Maka akan berubah menunggu pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah jika tombol dilepas S1 sama dengan 0 ya, low, dan latch. Nah, ini ya, latch-nya sudah berubah menjadi 1. Maka nah, disinilah isi program kita ya. Inilah isi program kita. Nah, isi program kita menyalakan LED 1. Berarti digital write LED 1 high itu ya, itu 1. Nah, setelah nyala, biar ini nanti bisa diulang-ulang lagi, maka latch, jadi momennya saya pindah ke awal, ke S1 ya, ke S0, sorry, S1 nya ke 0. Nah, jadi ini coba kita coba simulasikan variabel yang ada di dalam fungsi ya. Oke. Nah, di dalam program yang kita bahas ini, press and release itu kita membedakan dua momen ya, membedakan dua kondisi gitu ya.
kondisi pada saat ditekan dan pada saat dilepas. Oke, baik. Coba kita bahas program yang sudah kita buat. Ya, jadi pada saat program ini kita jalankan di microcontroller, gitu ya. Maka digital read S1 ini adalah variabel fungsi ya. Nah, jadi digital read S1 pada saat kita jalankan dan tombolnya nggak kita apa-apakan ya, nggak kita tekan, maka nilai dia itu adalah 0 ya, tombolnya itu adalah 0 kalau tidak ditekan. Maka semua variabel digital read S1 ini, maka nilai variabelnya adalah 0. Kemudian latch pertama kali dijalankan nilainya adalah lat S1 ya, ini sama dengan 0. Berarti kalau kita baca programnya secara dasar, if ini akan mengeksekusi statement di dalamnya jika pernyataan itu benar gitu ya. Nah, kita coba apakah ini pernyataan ini benar atau salah gitu ya. 0 sama-sama dengan 1, salah. Otomatis dia akan lompat ke if yang kedua. 0 sama-sama dengan 0 dan ya n 0 sama-sama dengan 1, salah. Jadi pada saat ini kita jalankan di hardware kita dan kita apa-apakan, maka microcontroller nggak akan bekerja. Tidak ada statement yang dieksekusi ya. Jadi statement yang dalam if ini tidak akan dieksekusi. Kemudian ini ya, ini tidak akan dieksekusi ya. Oke, kemudian pada saat tombolnya berubah menjadi tombolnya kita tekan ya, tombol kita tekan, maka S1 itu kalau ditekan logikanya adalah 1 ya. Oke, sini kita bahas 1 sama-sama dengan 1 itu adalah benar. Latch S1 ini nilainya adalah 0, 0 sama dengan 0, benar. Oke, maka statement di dalam if 1 ini akan dieksekusi. Nah, berarti nilai latch akan berubah menjadi 1. Oke. Ini akan berubah menjadi 1. Ini akan berubah menjadi 1. Oke. 1 sama-sama dengan 1 benar, 1 sama-sama dengan 0 salah. 1 sama-sama dengan 0 salah, 1 sama-sama dengan 1 benar. Nah, tidak ada statement yang dieksekusi. Jadi microcontroller nggak ngapa-ngapain. Nah, kemudian S1 dilepas ya, maka dia sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah, 0 sama-sama dengan 0, 1 sama dengan 1. Nah, berarti benar. Nah, berarti yang ada di dalam if yang kedua ini akan dieksekusi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah dieksekusi, latch S1-nya akan dikembalikan ke 0. Oke. Nah, pada saat dikembalikan ke 0, tidak ada penekanan, maka microcontroller tidak akan melakukan kerja apa-apa ya. Maka if yang di dalam ini tidak akan statement yang ada di dalam if ini tidak dieksekusi. Jadi tidak ada pernyataan yang benar gitu ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kontak bantu ya teman-teman semua ya. Jadi untuk membedakan kondisi tombol ditekan dan tombol dilepas. Nah, ini adalah fungsi dari kontak bantu. Coba kita eksekusi ya. Nah, ini sudah terupload ya teman-teman semua. Coba kita lihat. Nah, ini ya. S1 saya tekan, kemudian saya lepas. Nah, baru dia on gitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat program yang S2 ditekan,
dilepas baru mati gitu ya. Oke, baik, coba kita. Oke. Nah, di S2 juga sama ya. Jika digital read S2 sama-sama dengan 1 dan large S2 sama dengan 0, maka ya, jadi ibaratnya ini teman-teman semua, seperti kayak slide presentasi gitu ya. Jadi pada saat S2 ditekan, maka akan pindah momennya menjadi momen untuk S2 akan berubah menjadi 1, dari 0 berubah menjadi 1 gitu ya. Large S2 akan berubah menjadi 1. Nah, maka akan keluar ya, akan pindah slide gitu ya. Nah, di slide yang kedua, jika tombol dilepas ya, tombol dilepas, dan atau momennya ya, lat S2 sama dengan 1, maka digital write lat 1 sama dengan low ya, mati. Kemudian nanti biar bisa diulang-ulang lagi, lat S2 kayak saya kembalikan ke 0. Oke, coba kita upload. Udah salah. Oke, sudah terupload. Coba kita lihat. S1 saya tekan, nih saya tekan dia masih mati ya. Saya lepas, dia on gitu ya. Kemudian S2 saya tekan, masih mati ya. Saya lepas, baru dia off. S1 saya tekan, masih mati ya. Tidak ada eksekusi, saya lepas baru eksekusi. Kemudian S2 saya tekan, tidak ada eksekusi, saya lepas baru ada eksekusi. Nah, inilah tombol fungsi dari tombol press and release teman-teman semua. Nah, nanti kita akan coba masuk ke yang lebih dalam lagi ya, terkait dengan menu ya. Jadi S1 ditekan masuk menu pertama, S1 ditekan lagi masuk menu kedua, tekan lagi masuk menu ketiga gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti setelah dari tutorial yang ini nanti kita masuk ke sana.